Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Masih di Dewan Pandit Indonesia barengan sama Dias Danar, Bang Valen, Rizal dan juga Coach Justin. Kali ini kita ngobrolin tentang Manchester United yang gerak cepat setelah pemecatan Erik ten Hag dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Mr. Roy. Langsung udah ada pengganti. Kalau dari rumor by the time kita syuting ini udah resmi Amorim coach. Tadi gelanda, Iya. harusnya gelandang. Ini sekarang Nistelrooy, harusnya Nistelrooy. Gimana nih Mr. Roy? Satu huruf potong gaji kali ya, salah ya. Mr. Roy ya. Mr. Roy. Jadi Karena bacanya gini, gitu gue kali. itu kebetulan berapa hari terakhir sama Abel kan, sama Abel Xavier. Abel Xavier itu padat banget. Iya. Dan sebelum Fabrizio Romano here we go, dia udah bilang berapa jam sebelumnya. Kalau sini. Amorim. Kalau Amorim jadi. Oh, ini temennya lagi ya. Ini temennya. Oh iya Portugal. Ini temennya dan satu kursus pada saat ambil pro pelatihan. license. Jadi ini temennya dan sampai sekarang mereka masih sering WhatsAppan. Ya. Jadi dia bilang ke gue, oh jadi gue denger dari dia itu 10 juta klausul karena dia keluar negeri. Oh, Kalau lo dapat infonya dari dia? dapat info dari Abel. Soalnya gue baca 30 ternyata kalau di dalam negeri ya. Kalau di dalam negeri lebih malah 50 kalau nggak salah. Tapi karena keluar negeri 10 jadinya ya. 10 juta. 10 juta. Jadi gue bilang, gue nggak mau tweet juga kan, karena gue tunggu here we go. Ternyata benar sudah jadi. Nah, Van Nistelrooy rencananya mungkin hanya 1-2 Interim. match. Iya. Habis itu diambil dan kemungkinan besar Van Nistelrooy juga out. Wow, singkat banget. Apa keputusannya? Karena dia bawa timnya sendiri. Gerbongnya. Amorim ya. bawa gerbong udah Iya, punya asisten kemungkinan pelatih. besar begitu, kemungkinan besar. Tapi gue bilang nggak perlu dikasihanin. Ten Hag pulang buat 70 juta euro my friend. Iya, itu money. Nggak perlu dikasihanin ya. Money talks bro, gitu. Ya, sama kayak Roberto Mancini. Triliun. Arab emang. ya. Wah gila Mancini itu. Arab ya, Iya. dipecat Seger Arab itu. ya. Dipecat di Arab. Dapat Dia berapa itu? Tetap dapat semuanya yang sampai Sampai gajinya akhir selesai. kontraknya. Iya. Yang penting lu pergi baik-baik, gue bayar kok. Iya benar. Aman karena Kalau Mancini- ini kompensasi kan kalau Iya Bayar kompensasi. sportingnya ini. Udah Erik perjanjian ten Hag. kalau dipecat Iya, dapat makanya. 15 juta pound ya 17 juta euro. Ten Hag katanya lagi booking villa di Bali coach dia mau beli. makanya gue Dia beli satu RT. Kesampean lah kalau iya, begitu. makanya gue lebih gue lebih tertarik pengen gue pelajarin tuh. Adalah? Sekarang klausul-klausul seperti itu menarik banget untuk mengamankan posisi pelatih karena kan pelatih kan sekarang paling sering jadi victim kan kayak Ya. nggak berprestasi langsung dipecat gitu. Tapi ternyata sekarang udah punya satu senjata, Ngejagain. kalaupun lo dipecat, Klausul lo lo nggak udah akan selesai membuat dibayar. uang lo hilang. Iya. Gitu loh. Jadi menurut gue sudah segitu majunya posisi pelatih juga di luar sekarang untuk kontrak. Yes. Tapi banyak yang dalam tanda kutip meragukan. Ada bahkan Ya, ini Jal yang dilihat adalah oh ini persiapan tweet buat Januari nih. Apa tuh? Thanks Amorim gitu. Udah mau dibilang gitu. Apakah lo ngeliatnya gimana apa sosok yang tepat untuk Manchester United sekarang atau terlalu terburu-buru untuk langsung menggantikan Ten Hag dengan Amorim apa nggak Nistelrooy dulu gitu? Gua rasa ini exciting ya karena ini bisa jadi pilihan pelatih pertama dari Ineos karena kan kita tahu sebelumnya pas Ineos datang pun rumor Ten Hag bakal dipecat juga udah kencang kan. Jadi menurut gue sangat-sangat bisa dimengerti kalau Ineos tuh pengen punya lembaran baru ya sama pelatih baru bukan sama Ten Hag yang bawaan dari Glazer gitu. Jadi menurut gue ini sebuah langkah yang udah tepat dari Ineos tapi apakah Amorim sosok yang tepat? Yaitu gue masih agak ragu sih sejujurnya karena gue sulit untuk membedakan dia sebagus itu di Sporting, Ten Hag juga sebagus itu di Ajax waktu itu Oke, sebelum itu. gue kasih masukan ini juga dari Abel. Ya coba. Soal Amorim? Soal Amorim, karena dia lebih kenal dan orang itu sangat objektif lah. Dia itu sebelum ada announce, ini kan baru 1-2 hari terakhir. Ya. Dari awal dia udah memuji ke gue. Gue itu ketemu dia kan hari Jumat. Jumat gue bareng ke Solo. Dia itu udah memuji-muji Amorim. Si Padahal Abel. ya Abel. Padahal nama ini kan nggak beredar. Yang beredar kan si Safi sama alergi, ya kan? Iya. Nah, Allegri. nggak untuk gue alergi. Southgate juga sempat Ya, mencuat tuh. ya, I mean nama Nggak dia ada belum nama ada inilah. lah. Nggak ada Amorim, ya. Nama dia dan dia udah memuji-muji gue bilang oke. Nah, dia bilang salah satu kekuatan Amorim adalah dia menghasilkan sekitar 455 juta untuk Sporting Ya. dengan menjual pemain. Betul. Iya. Artinya dia punya kekuatan untuk memoles pemain. Oke, satu. Kedua, dari sisi taktikal dia bisa adaptasi. Dia punya plan A, B, C. Cuman dan ini make sense apa yang Abel bilang.
Di Sporting dia melatih sebuah tim. Di Di MU MU. dia harus melatih banyak ego. Oh. Ini yang menjadi tantangan. Ya. Dan dia juga nggak bilang Ruben bisa atau enggak. Dia bilang, gue juga nggak tahu apakah Ruben bisa atau enggak. Tapi yang dia latih ini ego. Challenge-nya di situ justru Challenge-nya ya. di situ. Iya, beda cerita. Karena banyak pelatih gagal di MU dan bukan pelatih kemarin sore. Iya, Oke? setuju. Bahkan terakhir sebelum Ten Hag masuk, Rangnick bilang MU ini perlu operasi jantung. Ya. Bukan cuma sedikit renovasi. Makanya berkali-kali gue bilang di sini juga di talk show lain juga bahwa harusnya yang dilakukan oleh Ineos pada saat dia masuk itu kayak Chelsea, rombak total. Kesalahan Chelsea kan membeli pemainnya Iya. yang overpriced dan yang kualitasnya sama. Tapi tindakan itu udah benar. Itu dikatakan Rangnick kalau minimal 10 pemain. Ya, Ya kan? satu tim. Ternyata beberapa pemain gak dibuang. Dan gue setuju apa yang lu bilang. Seperti kasusnya Laporte masuk Barca lagi. Iya. Kuman pelatihnya. Emang Kuman jelek itu? Enggak juga. Enggak dikasih duit, pemainnya banyak yang cedera. Tunggu momentum dipecat. Oke? Masuk Xavi, juara habis itu dipecat juga. Padahal itu pilihan dia. Nah, Ruben Amorim ini ada pelatih ke-6 setelah era yang satu pelatih enggak lebih dari 3 tahun. Betul. Iya. Ya kan? Apakah lu mau kayak gini terus ya kita nggak tahu. Cuman intinya adalah pelatih yang mau sukses itu harus cepat, butuh waktu lah. Untuk sekarang harus proses. cepat. Sekarang kebetulan kasusnya Liverpool sama Slot. Barcelona Iya. tak on fire Lah, langsung iya. cocok. Jadi Iya. akhirnya Kan ada nggak semua bisa begitu. betul, tapi akhirnya jadi ada Perbandingan. ada acuan. Ada Nah, itu bisa dia. Iya. Itu bisa, lo Iya. harus bisa kan Iya, itu. jadi kan untung-untungan cocok atau enggak. Kalau sana satu dia bisa bahasa Inggris itu plus point. Sama kayak Tena sama kayak Slot bisa bahasa Inggris itu udah plus point banget. Nah, terus kedua ya kembali lagi. Lu Egonya bukan nih. siapa-siapa. Ini kasusnya Ronaldo dengan Tena kan juga gitu. Iya. Dia nggak Ronaldo aja dengan segala kesombongan Ronaldo dia bilang waktu Rangnick masuk, Rangnick itu siapa? Iya, dia bilang gitu. Rangnick kan lu nggak respect gitu loh. Iya. Iya kan? Dan orang bilang dia class, gue kalau jadi Tena mungkin dari awal udah go kick itu Ronaldo. Pada saat halftime dia pulang, Iya. timnya lagi main, cerita dari mana tuh? Lu kalau merasa diri lu besar, lu harus memberikan contoh yang bener. 5 menit terakhir disuruh masuk gak mau. Nggak mau. Kan lu tidak memberikan contoh yang benar. Ya. Jadi memang sudah layak out. Memang ada beberapa pemain sengaja ngelawan pelatih. Iya, Pak. Sancho pun juga gitu, disuruh minta sama Ineos loh yang minta, nggak mau juga. Sancho bahkan bikin Instagram story ke pas Ten Hag, Iya. kabar Ten Hag Sama ini. kayak De Gea ya. Iya, gambar De Gea dada ya. gitu ya dia. Sekarang yang egonya masih pada gede menurut lo Siapa aja di MU? di MU? Menurut gue ya, Ah. Rashford, Bruno Fernandes, Ya Bruno ya betul. Maguire Maguire deh. dia. Atau Ini kan pemain- akamsi semua kasarnya. Mereka kan udah lama di Udah klub. lama duluan ya. Iya. Shaw pun masih ada juga. Shaw yang Shaw, ya, dibilang dari sorry, dulu kan. Shaw itu Mourinho dari kapan tahun pengen Shaw dibuang, Iya. kagak mau. Berarti apa yang harus dilakukan ini karena dengan Ten Hag aja yang keras, yang kata lo keras nggak bisa Nggak ngebuang bisa, nama-nama pemain karena itu. masih ada berapa, itu harus dibuang semua. Gimana caranya kalau menurut Dan- Coach Yasin dan Rizal? Kalau menurut gua gini sih, karena Amorim ini cukup familiar karena tadinya pengganti Klopp kan kadang-kadang dia juga nih. Ya, itu masuk kan nggak jadi, bursa. ya, Nggak betul. jadi karena dia faktornya dua itu waktu itu karena dia bukan yes man. Ya. Dia itu makanya dia nggak jadi sama Liverpool karena dia bukan tipe yang mau kerja sama dengan budget yang limited. Dan dua, dia filosofinya stick to the philosophy banget. Bahkan di Sporting dari tim junior sampai senior tetap Filosofi dia, 3-4-3 betul, betul. 3-4-3-nya Tiga stick terus. back ya. Maunya dari junior sampai dipromosi ke senior tetap pemain-pemainnya kayak begitu. Jadi menurut gue betul. itu dia akan menawarkan sesuatu yang berbeda banget. Dan kalau sistem filosofinya begini, gue rasa buat pemain-pemain ini udah gak ada tempat ngumpet lagi menurut gue. Ya tapi kan egonya jangan, maksud gua gimana tuh Nah, kalau ngilanginnya sanggup nggak Amorim gitu? Apalagi ditambah ini warisan Ten Hag gitu, tim warisan Ten Hag. Tapi yang terpenting bagi Amorim adalah gimana dia dalam 1-2 bursa transfer ke depan ya bersih-bersih pemain aja dulu deh. Apalagi reputasi dari Iya, Sporting tapi Lisbon. bisa didukung sama Ineos nggak? Iya itu Menurut gue PR-nya. bisa sih seharusnya Iya. untuk saat Ineos ini. mensupport itu Harusnya. nggak Karena kalau ini dilihat? pelatih pertama pilihan dia gitu. Jadi ini kan Iya. langkah baru bagi Ineos dan bagi Ineos sendiri udah sadar persis pelatih nggak ada yang tembus 3 tahun masa iya masalahnya di pelatih juga. Iya. Dan juga di Sporting Lisbon kan dia punya reputasi mempromosikan pemain-pemain dari junior gitu. Nggak takut pemain utamanya dijual kayak Ugarte. Sebelumnya juga ada lagi pemain-pemain yang dijual. Nah, Jadi gua rasa dia sesuatu sempat bagus ini. bikin juara, terus Iya. karena pemainnya top dijual, Dijual. flop. Iya. Iya. Tapi musim ini itu terus naik naik lagi. lagi. Iya. Jadi menang lagi. Naik turunnya Nah, sekarang itu. menang lagi. Jadi emang dia bisa
satu musim Ngasah lah. untuk Nah, bikin kodain. mahal Iya. squadnya untuk Yes. dijual. Nah, Tapi kan di MU nggak begitu. Dia Nggak bisa. Di MU kan yang penting Iya. prestasi. Iya. Nggak Iya. bukan Iya. mau Iya. bukan mau bikin Filosofi. pemain jadi mahal. Iya. Nah, instan prestasi gua apa? Iya, instan, segera. Iya. Tapi kalau gua dia berani ambil resiko langsung ini, gua rasa pasti kan pada saat ditanya dia udah presentasi juga menurut gua. Iya, pasti. Seperti apa sih filosofi gue? Iya, iya, Gue iya. pengennya dikasih waktu berapa lama. Iya, iya. Kalau emang lo setuju dengan term and conditions yang gue Iya. bikin, Iya. baru gue mau gitu. Iya. Nah, kalau emang ternyata ini benar-benar langsung nih dalam 2-3 minggu ke depan, berarti menurut gue tadi kalau pertanyaan Justin, Ineos akan support. Karena kan Backup. dia sampai secepat itu berani juga, pasti kan dia Iya. nggak bodoh lah. Kalau nggak ada backup ya. Dia juga lagi bagus di Sporting kan, Iya. masih bagus Puncak lagi kan klasemen gitu lagi. loh. Dia bisa tahan untuk satu musim lah, misalnya kayak Alonso. Iya. Tapi kan dia mau berani langsung ngambil, menurut gue tuh dia akan ada support. Terus yang kedua, dia ini 38 ya. 39. Umurnya. Ya kan 39. 38 39. Mungkin lebih masuk ke Gen Z untuk Oh omongannya. benar. Iya. Benar. yang Jadi bersosmed, ya, Rashford jadi ngerti. Iya gitu loh, bukan yang memang masih kolot yang susah gitu untuk ngomong dengan yang junior yang memang jauh nih Yap. gamenya. Iya. Dan kesuksesan dia di Sporting kan dia juga pemain tim nasional Portugal kan. Iya. Jadi mereka pasti lebih respect lah. Dia juga pemain timnasnya. Nah sekarang apakah pemain-pemain di United ini bisa dia jinakan apa enggak? Ya. Kan itu seperti kata Koci. Oke, indikasinya adalah di pertandingan berikut saat Dan dia pragmatis kan cara mainnya kan. Adaptif, Bang. Iya kan? Pragmatis bisa nyerang. Gue juga baca oke dia lebih pragmatis loh. Kalau Tipikal defend ya. jadi 5 back gitu, 3-4-3. 3-4-3 ya dari 5 back. Switch Tapi begitu. Tapi Inggris tuh nggak Kayak melulu. Sintayong dong. Sweet. Tapi Inggris tuh lebih dari sekedar kemampuan untuk jadi pelatih. Iya sih. memang, betul. manajerial Inggris Very tuh- tough, betul. Gila, ya, Inggris. medianya, Semua supporter. faktor. Iya. Very tough, Gila. pressure-nya gede. Dan menurut gue yang terpenting bagi Amorim bukan soal seberapa cepat dia nawarin filosofi dia ke Manchester United nanti, tapi seberapa cepat ketika taktik dia udah kebaca dari lawan, dia ngerespon taktiknya pakai apa gitu. Ya tapi Adaptifnya kayak apa. pemainnya bisa adaptasi nggak? Kan ujungnya pemain yang tendang bola. Bersihin coach, abis itu bersihin pemain-pemainnya itu Nah, langkahnya. makanya itu. yang gue pengen tahu adalah menurut Dan jangan salah, lu tahu kan keberhasilan pemain-pemain MU. tim-tim Portugal menjual pemainnya kemahalan, terus Nah, diketawain sama iya. klub-klubnya. Iya, overpriced. Jangan nih, ya pemain juga dibagiin mahal, pelatih ini juga Iya. di sini biasa Iya. aja. Nunes. Contoh Nunes. nah, lu aja lu ngeliat kemahalan lu. Ya kan pada ketawa semua Iya. orang pemain-pemain Portugal Kena lu dihargain pada lu. kemahalan. Jangan pelatih juga sama. Ya, tapi kita akankah bisa lihat indikasi ini dalam 2-3 pekan langsung gitu misalnya? Nggak bisa. Lu tidak bisa memprediksi. Ini pertanyaan wartawan banget ini. Nggak, misalnya I gini mean- coach, gue belum selesai. Kayak misalkan yang diturunin secara squad itu udah indikasi gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena lu tidak tahu setiap pemain adaptasinya beda. Dalam waktu yang lagi Dalam berjalan waktu- ini. Dan kita nggak tahu mereka mereka bisa rangkul langsung atau tidak. Oke. Ya itu dia yang paling. Nggak bisa, kita nggak tahu. Tapi kalau Sana kayak slot Ah. bisa rangkul langsung Klopp atau apa, bisanya mendadak kayak Barca MU mainnya. Iya. Karena pemain ini punya kualitas, hanya kualitasnya nggak kelihatan, terutama dari sisi finishing. tapi Berarti gini- ini apakah bisa diasumsikan musim ini udah selesai gitu buat MU? Menurut Enggak, gue, belum Enggak tentu juga. juga. Berarti Kalau seandainya tantangannya ini. Kloppnya kayak slot Slot, sama Feyenoord, bisa aja MU meroket. Langsung ya. Ya, Ya, karena mereka lu harus lihat squadnya. Berantakan. Kalau squadnya selevel Fulham atau West Ham lah. West Ham kayak gitu ya susah. Tapi ini kan MU squadnya bagus gitu loh. individunya Iya. bagus. Yang jadi masalah kan somehow Ten Hag nggak bisa rangkul ruang ganti. Di ruang ganti mungkin banyak grup-grup, kubu-kubu. Iya. Nah ini yang harus dia singkirkan. Berarti terindikasi nggak nanti misalkan starting line up yang diturunin nih di minggu Nggak- depan nggak ada yang Amorim, tahu. set, oh ternyata nama-nama yang tadi lo sebutin Nggak, dicadangin semua gitu. Masalahnya Amorim juga belum kenalan ya. Iya, Ya, jadi dia baru juga dia. sebenarnya baru datang juga baru baca. Ya udah Bisa deh, diceburin coba ini. dulu deh. Berarti coba dengan nyoba dengan strategi berdasarkan skill bukan Enggak, berdasarkan attitude kan dulu. gini ya, sama aja kayak lo transisi, lo dari menteri perindustrian, lo jadi menteri perdagangan, Oke. atau lo jadi menteri, Ngomongnya udah menteri. atau, ya. atau menteri Levelnya PUP, beda. udah menteri. Atau menteri Target 2029 wamen soalnya. Bambang Pacul, Oh iya, ini duluan bener. atau menteri PUPR, kan lo juga pasti kan gimana ya caranya dia langsung bisa nerusin ini ya. Artinya Heeh. bukan cuman dia kan, Ya. orang lamanya MU kan tetap ada, Iya bener. yang akan ngasih Iya. lu
ngasih lu data, ngasih lu Input. apa, sehingga nggak serta merta lu datang lu blank, Iya. lu main Iya, enggak iya, dong. iya. Pasti ada yang udah berkarir di sana, Iya, yang punya iya, posisi iya. tertentu yang akan menjadi bridging untuk transisi. Kan ada kehadiran- asisten Betul. masih ada. Kehadiran- Asisten Ten Hag kan masih stay Kehadiran semua. pelatih Tinggal baru. tunggu waktu tadi kalau kata lo. Tinggal tunggu Nistelrooy. waktu. Kalau dia bawa Iya. gerbong mungkin Gerbongnya. 1-2 dipertahankan, mungkin enggak, itu kan bisa kasih masukan. Oke, gerbong kepelatihan mungkin ada kemungkinan di bawah, tapi gerbong pemain mungkin nggak kayak nama Gyökeres kan juga mencuat nih, kayak mau Oh, dibawa. yang di Sporting. Yang di Sporting Iya, gitu. tapi nggak sekarang. Nanti Udah lewat kan Ya, window-nya. Iya, Januari. Nggak, mungkin tunggu Januari. Januari nggak tahu karena mereka baru beli Højlund kan praktis baru aja, baru musim kedua. Sama Zirkzee baru beli. Zirkzee. Lu udah punya 2 striker, kecuali kalau dia pengen banget si Gyökeres main, ya salah satu mungkin di loan. Ngomong-ngomong, gue jadi inget Vlahovic lu jadi bagus lagi ya. Emang bagus ini pemain. Bagus ya Nah tadi. itu makanya gue bilang berarti kan ternyata Bisa. pelatih itu Iya. bisa nggak Bisa megang. mengeluarkan Iya, kemampuan betul, terbaiknya. Iya. Ya. Makanya katanya Mudrik juga begitu coach. Katanya Sama kalau lu Maresca. kalau lu nggak tahu cara nyetir Ferrari, iya. jangan beli Ferrari. Iya. Itu kata Kata bosnya yang di iya, sono. Shakhtar. Betul. Iya. Ya kan? Jangan-jangan belum ada pelatih yang bisa. Kalau Mudrik gue berani taruhan kartu mati ini. Nah, jadi menurut lo kalau mobil Mudrik apa kalau bukan Ferrari? Apa ya, Coach? Enggak lah, ntar sebut brand ada yang ngamuk. Jangan. Ntar sebut brand ada yang Iya, ngamuk. bagus. Jangan soalnya kan Lihat potensi marketnya ya. dia kan lagi ini apa, mobil listrik. Lagi Enggak ada maksud gue Mobil berarti listrik itu keren banget. kan lagi asli. Lu juga punya kan bini Punya, lu? punya. Enak kan naik mobil makanya listrik? gue bilang banyak yang bilang Ina itu padahal kita sih Enggak. Nyaman. Gue Oke aja. sangat amat happy dengan mobil listrik. Iya ya. Ya. Kayak saya bulan depan mau dipinjemin nih, saya jadi galau nih. Pakai Enggak itu, serius. enggak. Lu harus coba. Iya. Test drive aja dulu. Nah, Oke. mudah-mudahan itu fans MU juga ngalamin kayak kita senang pakai mobil listrik lah. Pelatih Jadi, baru. pelatih baru. Soalnya akhir-akhir ini fans MU tuh benar-benar udah nggak ada. Iya. Apa ya? Galau deh. Seri aja seneng ya bang. Iya maksud gue Nggak, kita jadi nggak bisa troll-trollan lagi. Iya. Mereka kayak marah sendiri. Gue pas kemarin kalahnya lewat. Gue sampai kasihan tau nggak? Ya elah MU lagi karena tiap minggu MU lagi MU Kena sial lagi. ya? Kayak kemarin Kasihan penalti gue. ya. Kayak, ya elah kalah lagi ya. Tapi kalau West Ham pengecualian ya emang 3 kali terakhir Iya. kalah di West Ham terus. Oh, Tiap gue kayak, musim. Enggak, tapi kemarin kalah itu lagi suwe ya. banget. Oh, yang Mereka banyak terakhir. peluang. Dalam. Iya. Aduh, dalam kayak, ya kebangetan. elah kalahnya penalti kesian banget sampai gitu loh keluarnya. Dan tapi itu lu- harusnya bukan penalti juga. Yes, Yang itu terakhir. Soft. 50-50 lah. Si itu kan Belanda ya sih. Si Delik. Matis. Tapi katanya udah ada jawabannya kan bahwa bukan itu yang dijadikan Iya. penalti kan. Yang Karena depan posisi mananya kaki berarti? yang Kontak mengangkat. itunya. Ada Kontak lah pas pokoknya. lanjutannya. Oh gitu. lanjutannya, tapi kena tangan dulu dan Tapi gua sebenarnya melihat bahwa berarti Nistelrooy ini memang bawaannya Ten Hag ya. Iya. Bukan dia diminta dari MU buat temenin Ten Hag ya. Enggak ya? Buat bawanya Ten. Ya mungkin karena dia mantan MU jadi lebih gampang Ya, lah. maksud gua kan dia udah nurunin jabatannya ya. Iya, Di Belanda dari kan dia pelatih. head coach kan. Enggak, dia nggak ada klub. Enggak sebelumnya kan dia head Sebelumnya coach. Head coach pelatih. PSV. Iya kan? Terus dia resign. Yes. Terus dia nggak ada klub. Diambil- Makanya diambil. Dia jadi Asisten asisten pelatih. kan, Iya. balik ke MU gitu. Iya. Ini sih akhirnya dia harus pergi lagi sama Ten Hag. Iya. Singkat banget 2 bulan. Tapi masih kemungkinan kan coach belum ada keputusan Wah, ada Nistelrooy. masih kemungkinan dia tetap stay. Dipertahankan. Kalau sama Cuman Ruben kan mau 2 dipakai. matahari lah. Dia di situ Enggak, legendnya. mungkin dia bisa jadi pelatih untuk striker khusus. Soalnya fans banyak yang kayak oke, Pengen. iya pengen Iya, Nistelrooy iya. di Ya tapi itu grassroots. takutnya romantisme kan. Siklus oleh lagi takutnya Iya. kan kalau begitu. Nggak, Tapi selama MU belum here we go, gue rasa semua bisa terjadi. oke. Oh, pelatih ini. Ya, Yes. you never know kan, Betul, atau ada betul. apa ini itu administrasi Palunya lah belum. apa itu. Oke, berarti terakhir aja ke tadi dengan bahas Nistelrooy sebagai misalkan dipertahankan sebagai pelatih striker Zirkzee sama Zirkzee. Zirkzee sama Højlund belum. Zirkzee. Nah, Zirkzee. Zirkzee. Ya. Paling Iya, aman. udah, Zirkzee. Aziza, panggilan Aziza. Zirkzee. Arhan. Tambahin. Apa Menurut tuh? lo cocok nggak jadi kalau dia ke MU? Si Gyökeres. Iya, Gyökeres. Menurut gua kalau cocok sih cocok, tapi kan kita lihat juga Højlund sama si Zirkzee ini didatengin dengan investasi yang mahal loh. Dia Yes. dua-duanya kalau digabungin Enggak lah. mahal kok. Zirkzee 40 enggak mahal lah. Si Højlund 75. Ya Højlund mahal, Zirkzee enggak mahal. Maksudnya kalau 40. dikombinasikan Sekarang 100 40 lebih. tuh udah murah ya. Murah 40 untuk striker itu nothing. Sekarang ya. What do you expect? Højlundnya. Lu sebut striker yang 40. Minim Nggak- sih. Ya makanya. Watkins saja harganya Jal.
Jangan ntar dia bahas Gyökeres itu cepet tau nggak? Kita lindungin ya Bang ya. Gyökeres cepet Sporting minta. Seharga Højlund Emang sama Portugal ini. jago dagangnya. Emang. Iya. Jago. Betul. Dan- Dari dulu tuh. Pantes lo akrab sama Abel. Apa? Sama-sama pinter dagang. Ke bawah-bawah Abel jadinya. Dalam banget emang macul ya kontes ini Bapak. Ya udah, tapi cocok lah menurut lo ya, nanti kita lihat ya. Cocok Bagaimana menurut gua cocok apa Gyökeres. enggak hanya ya kita bahas nanti kalau emang udah Di hero Liga itu. Inggris, Bro. Kayak Nunes terjadi. juga dulu jago banget. Iya. Iya. benar. Sekarang si jago. si itu juga jago banget. Mudrik juga dulu jago banget. Iya, Di tapi- Inggris beda, Bro. Beda bro. Beda, Iya. Banyak yang bilang Iya. gitu. Amorim hati-hati. Anthony juga jago banget. Antonia, Dipandang, Haaland tuh gara-gara bapaknya pernah di Inggris. Betul, Jadi City. dia udah tahu Iya. semua segi dan unsur kehidupan di sini. Tapi menarik tadi nggak ada nama Anthony loh yang jadi benalu kalau menurut lo coach. Cedera ya dia kemarin. Ya kan? Enggak kan dia pemain baru. Baru ya, Yang harus dirombak itu yang lama-lama. Yang lama ya. Yang lo bilang di reform. Yang masih Oke. ada. Tapi gua rasa dihabisin juga lah ini pemain-pemain Ya, Ten Hag. feeling gue Sekalian. kayak Lindelof, kayak Dalot, Eriksen, kayak Dalot, kayak Lama gitu-gitu juga. akan out. Luke Shaw kemungkinan besar out juga. De Gea balik lagi. Cadangan nih Dia cadangan. nge-tweet deh ya. Bisa aja loh dia balik lagi. Di Fiorentina bagus ternyata dia. Iya dan Emang nge-tweet ini kemarin. kiper bagus, cuman Ya. nggak bisa build up aja. Ya sudah kita nantikan gimana nanti ya fans-fans MU juga boleh silakan komentar dan jangan lupa juga tiap hari Kamis silakan datang ke pelatihan public speaking, nggak pelatihan sih ngumpul-ngumpul lah ya bersama dengan teman-teman apa Jal lu kan pada sekolah sebutannya apa? Komunitas Pandit Indonesia. Itu dia. Ya, poinnya kalau di Iya. kolom komen nggak puas, Ya. bisa langsung ngomong di sini. Di Dewan Pandit Komunitas Pandit Indonesia tiap Kamis jam 7 malam di Pasti Bisa Kopi. Kadang akan ada kejutan-kejutan gestar dari Jebret Media. Betul. Ya, kadang-kadang aja. Kadang-kadang jadi jangan Kalau lagi datang. ya dan Bukan kalau diundang. mau mukanya di poster dan dannya yang rapi. Oke yang layak ya. Habis ini kita kembali lagi jangan kemana-mana. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.